Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena emang Zoom yang diberikan sama SPA error, jadi eh, saya bikin sendiri untuk Zoom-nya. Karena pantesan dari tadi saya tunggu, tidak ada yang masuk, ternyata error ya. Oke, nggak apa-apa. Daripada kita kuliah pengganti, mending kita kuliah online sekarang. Dikarenakan memang untuk apa namanya kuliah pengganti nanti di minggu tenang kita akan KP-nya tuh pertemuan yang kemarin libur Natal ya, karena libur Natal kemarin kita nggak kuliah jadi harus KP nanti di minggu tenang sebelum UAS. Oke, kita absen dulu untuk pertemuan kali ini. Oke, Muhammad Danang, Alif, Sandi, Hadir Pak. Alif Ahmad hadir Pak. Alif, oke, Sandi, Joshua, Raffi, Ahmad, Muhammad Rafli, Alif, Noval, kemudian Muhammad Rafli Rizkyandika, Nurul Komaria, Dika Indratmo, Alvin, Hadir Pak Alvin. Wahyu Zaki, Ada Pak. Ferawati, Ajeng Skarayu, Siti Skar, kemudian Muhammad Hassani, Pak Adis Hadir Ajeng Pak. hadir Pak, maaf lagi di jalan. Muhammad Hassani, Hadir Pak. kemudian Adis Tia, Hadir Pak. Putri Yon Fiona, Fitri Ardita, Hadir Pak. Safina, Saya Pak hadir. Nurul Sofia, Hadir Pak. Nurma, Hadir Pak. Rizka, kemudian Syifa Nursadia, Hadir Pak. kemudian Putri Rahayu, Hadir. Muhammad Raihan, Hadir Pak. Indah Wulandari, Hadir Pak. kemudian sebentar, Andika, Arum Tiara, Hadir Pak. Syifa Destiana, Saya Pak. kemudian Debbie, Hadir Pak. Tommy Alif, kemudian Al-Fateh, Al-Fatih hadir, Pak. Iskandar, Hadir Pak. Indah, Safna, Hadir Pak. Pak maaf, Fidel, Tommy Alif Darmawan hadir Pak. oke. Kemudian Fidela, Destia, Hadir Pak. Vita Ramadini, Pak Linda Hadir Dekme Pak. hadir. oke, bentar. Hilfah, Hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. kemudian Rio, Hadir, Pak. Farhan, Adinda, Hadir, Pak. kemudian Michael, Hadir Pak. oke, ada yang belum di absen? Pak Alif Noval hadir Pak. Alif Noval, lupa nomor. 392 Pak. Hmm, Pak Fidela Puri hadir Pak. Dela, mana nih? Noval. Alif paling atas Pak. 392. Hadir Pak. 392. Oh ini, siapa lagi?
Dela Puri Pak hadir. Widila udah. Siapa lagi? Udah ya. Oke. Sebentar. Wah, kayaknya nggak ke ini nih. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya nggak ke save. Ben perbankan. Oh iya bener kan? Tidak tersave. Sorry, sorry. Kita ulang. Oke, kita ulang. Muhammad Danang, Alif Ahmad, Hadir, Pak. Sandi Yuda, Joshua, Raffi Mugni, Ahmad Razik, Muhammad Rafli Haswan, Alif, Pak. Alif hadir, Pak. oke, Muhammad Rafli, Nurul Komaria, Dika Indratmo, Alvin Raindi, Hadir, Pak Alvin. Wahyu Zaki, Ada, Pak. Pak Ferawati, Ajeng, Siti Skar, Ajeng hadir Pak. kemudian Muhammad Hasani, Hadir, Pak. Adistia, Hadir Pak. Putri Yonfiona, Fitri Ardita, Hadir Pak. Safina, Hadir Pak. Nurul Sofia, Hadir Pak. Nurma Anisa, Hadir Pak. Rizka, Syifa Nursadiah, Hadir Pak. Hadir. kemudian Putri Rahayu, kemudian Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Indah Wulandari, Hadir Pak. Andika, kemudian Arum Tiara, Hadir Pak. Syifa Destiana, Saya Pak. Debbie Siti, Hadir Pak. Tommy Alif, Hadir, Pak. Al-Fateh, Hadir, Pak. Iskandar Dwi, Hadir, Pak. Ade Keme, Hadir Pak. Safna, Hadir Pak. Widela, Hadir Pak. Destia, Hadir Pak. Vita Rahmadini, Hadir Pak. Hilfa, Hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. Rio Prayoga, Hadir, Pak. Farhan, Adinda, Farhan hadir, Pak. Farhan. kemudian Michael. Saya. Oke, ada yang belum di absen? Udah ya? Tadi nggak ke save ternyata. Oke, karena kita baru 13 kali pertemuan, walaupun ini pertemuan ke-14, nanti kita KP di minggu tenang sebelum UAS. Oke, oke. Untuk materi berikutnya, sebetulnya kita sekarang membahas terkait dengan, sebentar, mana ya? Oke, ini dia. Terkait dengan rasio keuangan yang ada di dalam perbankan. Nah, rasio keuangan ini sendiri kan kalau di dalam perbankan ada di dalam laporan keuangan. Baik laporan keuangan dalam bentuk apa namanya neraca ataupun laporan keuangan dalam bentuk laba rugi ataupun laporan keuangan dalam bentuk perubahan modal ataupun laporan keuangan dalam bentuk arus kas dan lain sebagainya. Nah,
Jadi di dalam materi kali ini kita akan bahas terkait rasio keuangan yang ada di dalam laporan keuangan perbankan. Jadi spesifik kita akan bahas rasio-rasio keuangan yang ada di dalam perbankan. Sebetulnya rasio keuangan ini sudah kalian pelajari sebelumnya di mata kuliah manajemen keuangan. Karena kan sebelum kalian mengambil manajemen perbankan, kalian harus lulus dulu mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebetulnya sudah kalian pelajari di manajemen keuangan terkait rasio keuangan, akan tetapi yang kalian pelajari general ya, jadi tidak spesifik membahas rasio keuangan perbankan. Karena kita membahas manajemen perbankan, kita spesifik membahas rasio keuangan yaitu terkait perusahaan perbankan. Nah, sebelumnya kan rasio keuangan itu ada 4 jenis. Ada rasio leverage, kemudian juga ada rasio profitabilitas, ada rasio aktivitas, sama rasio solvabilitas. Oke. Masing-masing dari rasio tersebut juga ada jenisnya lagi. Rasio profitabilitas misalnya ada return on asset, return on equity, net profit margin, dan lain sebagainya. Kemudian juga rasio likuiditas juga ada quick ratio, ada cash ratio, dan sebagainya. Kemudian di rasio aktivitas ada total asset turnover, inventory turnover, dan lain-lain. Dan yang terakhir rasio leverage, ada debt to equity ratio, dan lain-lain. Oke, nah jadi nanti kita akan bahas bagaimana dan rasio apa saja yang akan dihitung di dalam perusahaan perbankan. Kalau di dalam perusahaan perbankan kan termasuknya perusahaan jasa. Berarti ada beberapa rasio yang memang tidak mungkin atau tidak bisa dihitung. Contohnya adalah rasio aktivitas terkait total turnover, kemudian terkait inventory turnover. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa dihitung rasio aktivitasnya terkait total turnover, inventory turnover hanya perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki produk untuk dijual dan bukan perusahaan jasa. Nah, sekarang perbankan adalah perusahaan jasa keuangan, berarti rasio aktivitas tidak termasuk ke dalam analisis rasio keuangan bank. Oke. Nah, yang tadi kita bahas jenis-jenis laporan keuangan bank, ada laporan keuangan, ada laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca kan terdiri dari sisi aktiva dan sisi liabilitas atau pasiva. Kemudian juga ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, jadi nanti untuk menghitung perbandingan rasio apa saja sih yang akan dihitung di eh, perusahaan perbankan, nanti datanya kalian bisa dapatkan di laporan keuangan bank. Oke. Nah, kemudian rasio keuangan bank sebetulnya tidak jauh beda dibandingkan dengan rasio keuangan non-bank yang tadi sudah kita bahas. Akan tetapi ada beberapa rasio yang memang tidak bisa dihitung, seperti rasio aktivitas tadi, yang hanya bisa dihitung jika perusahaannya merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki produk real atau barang yang diperjualbelikan. Jadi bukan perusahaan jasa. Nah, akan tetapi rasio keuangan bank lebih kompleks dikarenakan risiko keuangan bank lebih tinggi. Jadi perbankan sendiri lebih kompleks gitu pengukuran rasio keuangannya karena memang memiliki risiko-risiko yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, karena bank memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Karena bank sendiri bisnisnya ini bisnis trust ya, bisnis kepercayaan gitu. Jadi kalau misalnya nggak jujur atau nggak amanah gitu, nggak bisa dipercaya, maka bank tersebut tidak bisa beroperasional. Nah ini terkait rasio-rasio yang ada di dalam perbankan. Oke, pada umumnya sama saja dengan rasio-rasio di perusahaan lainnya. Kita nggak usah bahas detail secara detail gitu ya. Rasio apa saja sih yang ada di dalam eh, pada umumnya gitu ya di perusahaan-perusahaan pada umumnya karena materi tersebut sudah kalian dapatkan di mata kuliah manajemen keuangan. Nah,
Kita lanjut ke latihan sesi soal di sini. Di dalam sesi soal ini, di sini kalian memiliki tugas individu atau latihan individu. Kemungkinan latihan soal sesi 14 ini akan menjadi salah satu soal yang ada di dalam UAS nanti. Nah, di sini tugas individunya adalah kalian melakukan analisis rasio Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kemudian, soal ini dirancang untuk memberikan tantangan analisis yang mendalam terkait berbagai rasio bank untuk Bank Rakyat Indonesia. Soal ini mencakup data yang kompleks, yaitu berbagai rasio penting dan skenario strategisnya. Nah, instruksi tugasnya di sini, kalian diumpamakan atau dianalogikan sebagai seorang analis keuangan atau financial analyst di Bank Rakyat Indonesia dan diminta untuk mengevaluasi kinerja bank berdasarkan laporan keuangan berikut. Nah, gunakan rumus dan metode analisis untuk menjawab semua pertanyaan dengan detail. Nah, di sini dari data laporan keuangan Bank BRI di tahun 2024, laporan posisi keuangannya atau neracanya adalah total asetnya 1.700 triliun, kredit yang diberikannya 1.200 triliun, DPK-nya atau dana pihak ketiganya 1.300 triliun, modal intinya 150 triliun, modal pelengkapnya 50 triliun, sampai dengan kebutuhan likuiditas 30 harinya mencapai 180 triliun. Nah, kemudian selain laporan posisi keuangan atau neraca, Bank BRI juga memiliki laporan laba ruginya di sini. Dari datanya kita ketahui pendapatan bersihnya yaitu 75 triliun, pendapatan non bunganya 20 triliun, sampai dengan beban cadangan kerugian kredit sebesar 15 triliun. Oke. Kemudian data tambahannya di sini aset tertimbangnya atau aset tertimbang menurut risikonya adalah 1.000 triliun, kebutuhan dana stabilnya 900 triliun, sampai sumber dana stabil 1.000 triliun. Oke. Kemudian di sini kalian diminta untuk menghitung, bentar, bentar, agak ini. Nah, kalian diminta yang pertama adalah menghitung analisis rasio modal dan likuiditas di sini. Rasio modal dan likuiditas di sini ada capital adequacy ratio atau CAR. Rumusnya adalah modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Nah, di sini kan di dalam data laporan keuangan BRI tahun 2024 kan ada kan? Di sini disebutkan modal intinya adalah 150 triliun, modal pelengkapnya 50 triliun. Jadi kalau ditambahkan 200 triliun, kemudian ATMR-nya di sini 1.000 triliun. Berarti 200 dibagi 1.000 dikali dengan 100%. Berarti CAR-nya adalah 20%. Gitu. Begitu pula dengan cara menghitung loan to deposit ratio atau LDR, kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Di sini ada juga kan kredit yang diberikannya adalah 1.200 triliun, dana pihak ketiganya 1.300 triliun, dibagi dikali 100%. Nah, itu adalah hasil dari rasio loan to deposit ratio atau LDR-nya. Kemudian juga kalian diminta selain rasio modal dan likuiditas sampai dengan net stable funding ratio NSFR, kalian juga diminta untuk menghitung rasio profitabilitasnya, mulai dari return on asset, return on equity, net interest margin, sampai dengan BOPO, atau operating expense to operating income. Oke. Kemudian juga kalian diminta untuk menganalisis rasio risiko dan stabilitas, dimulai dari NPL, sampai dengan cost to income ratio. Oke. Nah, tugasnya adalah di sini yang pertama, perhitungkan rasio. Terkait dengan apa yang sudah tadi kita bahas, yaitu analisis rasio. Yang pertama, hitung semua rasio di atas menggunakan data yang tersedia. Tunjukkan langkah perhitungannya dengan detail. Oke. Kemudian, bagian B-nya, bandingkan hasil rasio standar yang ditetapkan oleh OJK atau Bank Indonesia. Misalnya, CAR minimal 8% yang ditetapkan oleh OJK.
apakah dari hasil perhitungan CAR tadi, yang ini, oke, Capital Adequacy Ratio, apakah sudah memenuhi batas minimal yang diregulasikan oleh Bank Indonesia, yaitu minimal 8%. Nah, kalau misalnya sudah, misalnya berarti hasil perhitungan analisis kalian Bank BRI sudah memenuhi ambang batas minimal CAR yang ditetapkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia gitu. Kemudian juga NPL-nya kan maksimalnya di sini 5%. Nah, apakah NPL-nya sudah memenuhi batas maksimal? Jadi kan harus di bawah 5% kan kalau misalnya NPL di perbankan itu. Kalau misalnya lebih dari 5% NPL-nya atau non-performing loan-nya atau banyak kredit macetnya gimana terhadap kinerja keuangan perusahaan gitu. Nah, itu kalian analisis. Kemudian evaluasi apakah BRI memiliki kinerja keuangan yang sehat berdasarkan hasil rasio tadi. Nah, berarti kalau CAR-nya minimal 8% dan NPL-nya maksimal 5%, berarti kinerja keuangan Bank BRI tersebut memiliki kinerja keuangan yang sehat gitu. Tapi kalau misalnya CAR-nya kurang dari 8% dan NPL-nya lebih dari 5%, maka laporan keuangan rasio keuangan Bank BRI, kinerja keuangannya tidak sehat. Gitu ya, cara analisisnya. Kemudian, analisis strategisnya, yaitu dampak kebijakan eksternal jika suku bunga acuan naik sebesar 3%. Bagaimana dampak terhadap rasio NIM, LDR, dan ROA-nya. Kan Bank Indonesia selalu menerbitkan tingkat suku bunga acuan. Misalnya, tingkat suku bunga acuan bulan ini 8%. Kemudian tahun ini misalnya rata-ratanya adalah 8%, kemudian naik menjadi 3%, menjadikan 8 tambah 3, 11%. Nah, bagaimana misalnya dampaknya terhadap rasio-rasio lain seperti NIM, LDR, dan ROA? Kemudian, simulasikan ekspansi kredit. Jika kredit meningkat 15%, akan tetapi DPK-nya hanya naik 8%, hitung ulang rasio LDR, CAR, dan NPL-nya. Nah, di sini kan kalau kita ketahui, kredit yang diberikannya 1.200 triliun kan. Kemudian kredit yang diberikannya itu meningkat 15%, akan tetapi tidak diimbangi dengan dana pihak ketiga yang dikelola. Dana pihak ketiganya kan di sini 1.300 triliun, hanya naik sebesar 8%. Jadi jauh lebih kecil ketimbang kredit yang diberikan yaitu memiliki kenaikan 15%. Nah, kalian diminta untuk menghitung ulang berapa CAR-nya, berapa non-performance loan-nya, gitu ya, dan berapa loan to deposit ratio-nya. Dan kalau misalnya ekspansi kredit tersebut meningkat dan DPK ekspansi tersebut kredit tersebut meningkat 15% dan DPK-nya hanya naik 8%, kemungkinan risiko yang akan muncul itu apa? Kita tahu kan kalau untuk bank itu sumber dana penyaluran kreditnya adalah dana tabungan dari nasabah kan atau dana pihak ketiga gitu. Akan tetapi kenaikan jumlah kreditnya tidak diiringi dengan dana nasabah yang dikelola yaitu hanya 8%. Nah, kira-kira muncul risiko apa di sana? Oke. Kemudian salah satu risikonya yang mungkin terjadi, saya spill salah satunya yaitu terjadi rasio likuiditas. Jadi perusahaan tidak memiliki kecukupan likuiditas terkait apa namanya cadangan kasnya. Oke, itu salah satu risiko yang muncul. Akan tetapi banyak risiko yang mungkin muncul ketika jumlah kredit meningkat yang tidak sebanding dengan peningkatan DPK. Nah, kemudian bagian D, rekomendasikan atau berikan saran strategis bagaimana meningkatkan rasio yang berada di bawah standar regulator. Nah, misalnya cadangan CAR-nya kan minimal 8%. Akan tetapi Bank BRI misalnya kalau CAR-nya 5%, kan minimalnya kan 8% ya, tapi CAR-nya Bank BRI 5%. Nah, untuk cara meningkatkan CAR menjadi minimal 8% itu caranya gimana sih? Kemudian juga NPL kan maksimalnya 5%. Nah, kalau Bank BRI NPL-nya lebih dari 5% atau sekitar 10% misalnya, bagaimana sih cara menurunkan NPL atau kredit macetnya? Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, identitas potensi peluang dan ancaman berdasarkan tren ekonomi saat ini. Nah, sekarang kan sedang
terjadi transisi pemerintahan dari sebelumnya Presiden Jokowi menjadi Presiden Prabowo. Nah, bagaimana tren ekonomi sekarang terkait dunia perbankan, potensi dan peluangnya. Nah, kalian hubungkan secara makro terkait kondisi makroekonomi. Oke. Kira-kira untuk tugasnya ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Jelas ya? Kemudian, Jelas, Pak. untuk jawabannya, nanti kalian kirimkan untuk jawaban latihan soalnya, kalian kirimkan ke web kuliah di bagian referensi paling bawah di sini. Bagian bawah. Kemudian saya tidak menerima jawaban selain dikirimkan ke web kuliah di bagian referensi di sini. Saya tidak menerima lewat email ataupun lewat WA apabila kalian terlambat mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oke. Di sini namanya adalah latihan soal sesi 14. Oke, sebentar. Saya kirimkan juga file PDF-nya. Oke, di sini saya beri waktu, bolehlah, supaya kalian ya, ini 1 minggu nih, sampai tanggal 16. Oke, saya berikan waktu sampai tanggal 16. Oke, nah, di latihan soal sesi 14. Kemudian untuk minggu depan, kita masih ada pertemuan sesi 15. Saya kira minggu depan onsite ya. Tapi ternyata di jadwal online. Jadi kalau misalnya link Zoom-nya tidak tidak berfungsi seperti tadi, kemungkinan saya akan buat link Zoom untuk kita bisa berkuliah secara online. Oke, oke sampai sini teman-teman. Ada yang tanyakan nggak terkait latihan soal atau tugas yang saya berikan tadi? Pak, untuk Cukup, Pak. pengerjaannya itu Hmm? di folio atau bisa di Word? Ditulis tangan. Kalau misalnya saya udah cek, kalian tuh langsung plek ketiplek copy paste bahasa AI, ChatGPT. Jadi tulis tangan supaya saya juga nilainya enak gitu. Jadi jangan di Word, jadi tulis tangan. Oke, ada lagi? Ya, makasih Pak. Oke, oke. Saya kira cukup teman-teman. Tadi mohon maaf, saya nggak ngeh kalau misalnya eh, link Zoom yang ada di portal UNAS-nya atau di web kuliahnya error. Jadi saya ngehnya pas kalian nggak masuk-masuk, jadi nggak apa-apa. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan sesi 14 hari ini. Sampai ketemu minggu depan di sesi 15. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.